Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan terakhir pada bab senyawa turunan alkana, yaitu tentang senyawa eter dan haloalkana. Eter memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O, sedangkan haloalkana memiliki rumus molekul CnH2n plus 1X. Eter adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OR, sedangkan haloalkana merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi X. Nah, di mana X ini merupakan lambang dari unsur halogen, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A, yaitu ada fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nah, untuk tata nama nanti fluorin ini diganti dengan nama fluoro, sedangkan klorin jadi kloro, bromin jadi bromo, dan iodin menjadi iodo. Ini untuk struktur eter, ROR. Sedangkan haloalkana RX. Nah, contoh senyawanya ini CH3, dinamakan dengan metoksimetana, dan klorometana ini CH3Cl. Untuk tata nama eter dan haloalkana, oke, kita bahas yang pertama yaitu eter. Kita akan bagi dua, di mana ada gugus cabang dan rantai induknya. Gugus cabang itu gugus yang pendek ya, yang terpendek dan mengikat oksigen. Ini contohnya pada yang pertama kita beri warna kuning. Nah, ini sebagai gugus cabangnya. Gugus cabangnya ini disebut dengan metoksi karena si C-nya ada 1. Kalau misalkan C-nya di sini ada 2, nanti jadi metoksi. Dan rantai utamanya atau rantai induknya ini C-nya ada 1, maka dinamakan metana. Jadi ini disebut metoksimetana. Contoh yang kedua, kita cari yang mengikat oksigennya dengan C yang terpendek terlebih dahulu. Nah, yang terpendek ini yang dijadikan sebagai cabang ya, sedangkan yang panjang maka itu sebagai rantai utamanya atau rantai induknya. Oke. Nah, hampir sama dengan yang pertama. Jadi, CH3-nya sebagai cabang kita sebutkan di yang awal yaitu metoksi, dan ini yang rantai induknya ada 2 C-nya maka disebut etana, jadi metoksi etana. Selanjutnya ini yang ketiga, kita warnain kuning juga ini untuk yang cabangnya. Nah, karena C-nya ada 2 maka disebut etoksi. Dan rantai induknya C-nya ada 2 juga, jadi etoksi etana. Oke. Contoh yang keempat. Seperti biasa, kita tandai dulu yang mengikat oksigennya dengan rantai terpendek. Ya, ini sebagai cabang. Nah, cabang metoksi ini terikat pada C nomor berapa? Untuk menentukan cabang ini terikat pada C nomor berapa, kita akan hitung dari ujung. Boleh dari atas atau dari yang C bawah. Karena dua-duanya jaraknya sama. Dari bawah berarti ini terdapat di C nomor 2, sedangkan di atas juga sama. Ini 1, 2 ya, karena sama-sama jaraknya sama, jadi boleh kita hitung dari sini atau dari bawah. Ya, karena cabangnya terikat pada C nomor 2, maka disebut dengan 2-metoksi propana, karena rantai induknya terdapat 3 atom karbon. Untuk yang terakhir, sama ya, ini untuk cabangnya terikat pada C nomor berapa. Nah, kalau ini berbeda. Kalau dari bawah ini kita hitung 1, 2, sedangkan dari atas hitung 1, 2, 3. Jaraknya berbeda. Nah, berarti kita ambil yang jarak terpendek. Nah, kita ambil yang dari bawah karena ini hitungannya 2 ya, di 1, 2. Jadi cabang ini terdapat di C nomor 2, 2-metoksi butana karena C rantai induknya ada 4. Selanjutnya untuk tata nama haloalkana. Nah, untuk si X-nya, kan tadi X-nya ya, atau
golongan 7A-nya atau yang kita sebut dengan halogennya itu sebagai gugus cabangnya. Ya, ini kita tandai gugus cabangnya dengan Cl. Maka kita akan tulis di awal jadi kloro. Kenapa ini 1? Karena terikat pada C nomor 1. Jadi 1 klorometana. Oke, nomor 2. Ini ada cabang bromonya ada di nomor 1 juga. 1 bromopropana karena terikat pada C-nya ada 3. Selanjutnya, ini ada unsur F atau fluorin. Dia terikat pada C nomor 2, maka dinamakan 2-fluoropropana. Karena C rantai induknya ada 3. Oke, untuk yang terakhir. Di sini ada brominnya ada 2 ya. Ada di C nomor berapa? Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti brominnya ada di C nomor 2 dan nomor 3. Maka kita namakan dengan 2,3 di bromo karena bromonya ada 2. Butana karena terikat pada C 4 atom karbon C. Untuk sifat-sifat ether dan haloalkana kita akan bahas dari sifat fisiknya. Untuk ether wujudnya, untuk rantai C pendek berupa gas, sedangkan rantai C sedang sampai panjang merupakan berupa cairan yang mudah menguap. Begitupun dengan haloalkana ya, wujudnya hampir sama. Untuk larutannya, sama-sama sukar larut dalam air, kegunaan titik didihnya untuk ether rendah, sedangkan haloalkana tinggi, dan untuk daya hantar listriknya dua-duanya non-elektrolit. Untuk sifat kimianya, ether tidak memiliki ikatan hidrogen, begitupun dengan haloalkana. Dua-duanya bersifat non-polar atau tidak larut dalam air, dan untuk kereaktifannya ether tidak reaktif, sedangkan haloalkana reaktif. Nah, terakhir kita bahas kegunaannya. Untuk ether ini banyak digunakan di lab sebagai larut senyawa nonpolar seperti lemak dan minyak ya. Dan untuk khususnya untuk dietil ether digunakan untuk pelarut dan juga obat bius. Nah, untuk haloalkana di sini banyak senyawa-senyawa dari haloalkana seperti kloropom yang berfungsi untuk pembuatan parfum dan obat bius, iodoform sebagai antiseptik, karbon tetraklorida untuk pelarut dan bahan pemadam api, freon atau CFC yang kita kenal terdapat di freezer atau kulkas, dan juga sebagai aerosol pada hairspray. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.